warahmatullahi wabarakatuh. Acara pengimbasan budaya positif Calon Guru Penggerak Angkatan 7 di SMK Negeri 1 Kedawang Sragen, Rabu 1 Februari 2023 dimulai. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kedawang yang kali ini diwakili oleh beliau Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Sutopo SP. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru peserta pengimbasan budaya positif Calon Guru Penggerak Angkatan 7. Puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di aula SMK Negeri 1 Kedawang Sragen. Selanjutnya, perkenankan saya di sini untuk membacakan rangkaian acara di siang hari ini. Yang pertama, 1. Pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dari kepala sekolah. Yang keempat, acara inti pengimbasan budaya positif CGP Angkatan 7 di SMK Negeri 1 Kedawang Sragen. Yang kelima, penutup. Bapak Ibu Guru, mari kita mulai acara yang pertama. Yang pertama, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama bagi yang muslim dan yang muslim menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Koryani SPD. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu itu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu yang saya hormati, masuk acara yang ketiga, sambutan kepala sekolah SMK Negeri 1 Kedawang Sragen. Yang kali ini akan diwakili oleh beliau Bapak Sutopo SP. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu Guru yang dihormati, khususnya Bapak Ibu Guru calon guru penggerak Angkatan ke-7. Di sini ada dua sekolah. Yang pertama dari SMK Negeri 1 Kedawang Sragen, di mana dari SMK Negeri 1 Kedawang Sragen ada 4 Bapak Ibu Guru
Yang pertama Bapak Rahmat Ismaili SPD, yang kedua Bapak Sigit Priyanto SPD, yang ketiga Ibu Tuti Ismiatun Sarjana Psikologi, dan Ibu Siti Istiqomah SPD. Bapak Ibu hormati, kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya, terutama 4 Bapak Ibu guru dari SMK Negeri 1 Kedaung sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7. Pada hari ini tanggal 1 Februari 2023, Bapak Ibu guru yang sebagai calon guru penggerak telah mengadakan pembahasan budaya positif di SMK Negeri 1 Kedaung ini. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini membawa dampak positif bagi sekolah khususnya di SMK Negeri 1 Kedaung. Dan pada kesempatan ini kami mohon maaf bahwa Ibu Kepala Sekolah tidak bisa rawuh pada kesempatan ini sehingga mewakilkan kepada kami. Dan kami selaku mewakili sekolah mendukung sepenuhnya program-program yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru yang tergabung dalam calon guru penggerak. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang telah didapatkan selama mengikuti proses kegiatan diklat calon guru penggerak ini bisa diimbaskan di SMK Negeri 1 Kedaung Sragen. Mudah-mudahan setelah kita kedepannya lebih bagus, lebih hebat, khususnya kepada Bapak Ibu guru ini bisa mengimbaskan khususnya pada teman-teman sesama guru, sehingga nanti diharapkan sekolah kita, guru-guru kita bisa berkreasi, bisa berkreatif untuk mewujudkan sosial yang lebih baik. Kemudian selanjutnya yang kedua kalinya kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya ini yang telah mengadakan kegiatan ini, betul-betul membawa dampak positif bagi SMK Negeri 1 Kedaung. Kenapa demikian? Karena banyak ilmu-ilmu baru yang diperoleh selama mengikuti proses diklat sebagai calon guru penggerak. Banyak ilmu-ilmu baru, sehingga karena proses pendidikan nasional selalu bergulir, selalu berkembang, selalu berinovasi baru, sehingga ini membuka wawasan cara berpikir kepada Bapak Ibu guru yang lain. Mudah-mudahan untuk selanjutnya Bapak Ibu guru semuanya yang belum tergabung atau yang belum lolos atau belum mendaftar sebagai calon guru penggerak ini memberikan inspirasi, memberikan semangat kepada yang akan mendaftarkan yang lebih lanjut. Karena apa ini suatu hal yang sangat luar biasa sekali. Banyak ilmu-ilmu baru yang kita peroleh selama proses pendidikan. Demikian Bapak Ibu hormati, sambutan dari sekolah yang intinya sekali lagi sekolah mendukung sepenuhnya kegiatan pengembangan budaya positif sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7 di SMK Negeri 1 Kedaung Sragen. Selanjutnya untuk pengembangan selanjutnya sekolah juga mendukung sepenuhnya. Demikian sambutan dari sekolah. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, masuk acara keempat yaitu acara inti aksi nyata modul 1.4 budaya positif SMK Negeri 1 Kedaung Sragen. Yang pertama, Bapak Rahmat Ismaili SPD. Kepada Bapak Rahmat Ismaili Sarjana Pendidikan, kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabar Bapak Ibu, sehat semua? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita diberi kemampuan untuk menjadi anak bangsa menjadi lebih baik ke depannya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kesempatan kali
kami akan menyampaikan tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-7 di Kabupaten Sragen. Baik Bapak Ibu, saya ingin bertanya dulu sebelum kita memulai. Bapak Ibu, pernah nggak penjenengan itu dihukum sama ibu atau bapak guru penjenengan di waktu SD, SMP, SMA yang masih membekas? Oh, ada Pak Roma. Pripun? Ada pripun? Apa yang paling membekas? Itu gara-gara saya tidak bisa menjawab 1 ditambah 2 berapa. Itu tangan saya digepuk pakai gunting sama Oke. Pak Guru. Saya masih ingat banget Pak Guru namanya Pak Salim. Sampai saya ngompol Pak Oh, Roma. Masya Allah. Oke. Berarti pernah kita itu dihukum sampai sekarang pun terngiang gitu ya. Oke. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, sekarang pertanyaannya, pernahkah kita sebagai guru juga pernah menghukum siswa kita? Pernah? Pernah nggak Bapak Ibu? Pernah Nah, Pak Roma. kira-kira ada yang pernah menghukum anaknya dengan suruh nulis astagfirullahaladzim 200 kali gitu? Ada? Enggak, Ada? saya enggak pernah. Ada. Oh, ada. Alhamdulillah. Oke, astagfirullahaladzim. Saya tidak akan mengulangi lagi, gitu pernah? Ada ya? Oh, ada. Oke. Ada yang musab? Nah, oke. Baik Bapak Ibu. Nah, sekarang saya yakin semua yang kita lakukan itu dalam rangka kita ingin memberikan kedisiplinan kepada anak. Namun ternyata pada kenyataannya tidak semua hukuman itu akan menjadikan sesuatu yang happy ending. Nyatanya penjenengan juga di dalam memori penjenengan masih ada juga hukuman-hukuman yang menyakitkan yang teringat sampai sekarang. Next. Baik Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan menyampaikan tentang budaya positif. Nah, kita ingin membangun sebuah budaya atau ekosistem yang positif di sekolah kita. Kita ingin memberikan karakter kepada anak. Kita ingin membangun profil pelajar Pancasila dengan cara kita memberikan budaya positif kepada mereka, sehingga akan terbentuk karakter yang akan melekat pada mereka, sehingga tercapai tujuan profil pelajar Pancasila. Nah, budaya positif itu sendiri, next, akan erat kaitannya dengan beberapa hal ini, Bapak Ibu. Ini yang tidak terpisahkan. Bahwa untuk membangun budaya positif itu akan ada hubungannya dengan disiplin positif dan nilai-nilai bajikan universal. Ada juga nanti akan berpengaruh dengan teori motivasi, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi, dan kebutuhan dasar manusia. Next. Nah, sekarang ini, Bapak Ibu, ini kita berikan definisi disiplin positif. Disiplin positif itu adalah bertujuan menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan anak melakukan sesuatu tanpa imbalan, ancaman dan hukuman. Baik, menurut Bapak Ibu, ketika kita ingin menumbuhkan sebuah karakter, itu tidak jarang guru itu memberikan reward dan punishment. Nah, saya ingin bertanya, apakah reward itu selalu baik? Ada yang berpendapat, apakah reward itu akan selalu baik? Tidak. Ya, Pak Sigit. Tidak. Kenapa Pak Sigit? Karena takutnya ketika melakukan sesuatu itu hanya mengharapkan reward saja, tapi tidak didapatkan motivasi dari itu. Oke. Nah, baik Bapak Ibu, pernah kita di dalam kelas juga akan pernah memberikan sebuah reward kepada anak. Namun, pernah nggak kita dapati di dalam kelas, misalkan matematika, siapa yang bisa menjawab ini nanti dapat hadiah. Tapi pada kenyataannya yang dapat itu lagi. Pernah kita dapat. Nah, oke, yang berdampak reward dia akan menjadi semangat. Yang lain? No. Bisa jadi no. Maka sebenarnya reward dan punishment juga baik untuk kita lakukan, namun juga ada sisi-sisi yang perlu kita perbaiki dalam proses pelaksanaannya. Maka ketika kita mampu menerapkan kesadaran kepada anak-anak, maka dia akan mampu bertahan lama yang akan membentuk karakter mereka. Next. Nah, sekarang kita sampai kepada materi tentang motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita definisikan, kalau semua perilaku itu punya tujuan, misalkan ada 3, kira-kira di sekolah kita ini, siswa kita sekolah itu lebih banyak mengarah yang mana? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maksudnya begini, kalau anak tidak sekolah, bisa jadi dia nanti
masyarakat yang dikucilkan, usia segitu kok gak sekolah? Atau untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, aku sekolah biar dapat nilai, nanti dapat ijazah. Atau kemudian anak kita itu sekolah itu karena keyakinan mereka, kesadaran mereka sendiri. Saya ini bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira menurut penjenengan siswa kita itu lebih banyak yang mana? Kira-kira mana Bapak Ibu? Anak-anak kita itu sekolah itu lebih kepada menghindari ketidaknyamanan untuk mendapatkan imbalan atau menghargai diri sendiri. Kira-kira yang mana? Menghargai diri sendiri yang lebih banyak. Oke, kelasnya bubur lebih banyak itu ya. Bener, anak-anak kita sekolah itu benar-benar dari diri sendiri ya. Motivasi internalnya kuat ya. Atau yang penting nanti dapat ijazah gitu. Nah, berarti itu kira-kira masuk yang nomor 1 atau nomor 2? Berarti untuk mendapatkan imbalan. Nah, baik Bapak Ibu, ini adalah berarti kita punya PR bersama. Kita punya PR bersama. Mari kita bersama-sama. Ketika anak-anak kita masuk kepada dimensi yang kedua tentang motivasi ini, kita punya tanggung jawab besar untuk menggiring mereka bahwa apapun yang dia lakukan itu dalam rangka dia menghargai dirinya sendiri. Berarti kita sama-sama klik ya bahwa kita punya PR bersama untuk siswa kita. Next. Baik Bapak Ibu, kita sampai kepada materi tentang keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, saya ingin bertanya, di kelas penjenengan itu ada peraturan-peraturan. Nah sekarang tolong sebutkan satu peraturan yang sudah penjenengan lakukan di kelas. Apa peraturan? Apa busuk peraturan di kelas penjenengan yang penjenengan lakukan sama ini? Apa Bu? Oke, kelas sebelum masuk harus bersih. Itu peraturan. Dan insya Allah itu mesti bisa bersih. Namun pertanyaannya, apakah semua anak itu bertanggung jawab untuk ikut membersihkan? Jujur? Tidak. Nah ini berarti masalah juga buat kita. Nah bagaimana? Nah inilah yang kita ingin pantik, bahwa kita ingin membangun sebuah keyakinan kelas bukan hanya sampai kepada peraturan kelas. Bedanya di mana kira-kira Bapak Ibu? Nah, contoh, kalau keyakinan kita yang Muslim mungkin ada sebuah peribahasa an-nadhafatu minal iman. Berarti sebuah kebersihan itu sebagian dari iman. Berarti itu keyakinan. Kalau anak-anak sudah tertanam keyakinan bahwa kebersihan itu sebanding dengan keimanan mereka, harusnya semua orang tidak mungkin lepas dari tanggung jawab. Maka yang sangat kita butuhkan di dalam kelas bukan hanya berhenti kepada peraturan, namun sampai mengungkit keyakinan di dalam kelas itu yang disepakati secara bersama-sama. Next. Oke. Baik Bapak Ibu, kita sampai kepada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama bertahan hidup. Oke. Yang kedua penguasaan. Ketiga kasih sayang, 4 kesenangan, dan 5 kebebasan. Bapak Ibu yang kami hormati, orang yang paling dibutuhkan pertama kali adalah cara mereka bertahan hidup. Andai kata dia punya rumah, itu kemudian dia sudah bisa bertahan hidup dan dia diberi kasih sayang oleh orang tuanya, maka bisa jadi anak itu melakukan sesuatu karena kesenangan. Contoh misalkan, anak jualan kue dari rumah. Kalau ketiga-tiganya dia sudah punya, orang tuanya mampu, rumah sudah punya, kasih sayang orang tua punya, berarti dia jualan kue itu bisa jadi karena memang hobi, kesenangan. Namun berbeda juga ketika ada anak yang jualan kue, tetapi karena memang orang tuanya tidak mampu, rumah pun masih ngontrak, berarti dia jualan kue itu dalam rangka bertahan hidup. Maka kita akan mendapati anak dengan segala karakter itu sangatlah naif kalau kita menjustifikasi semua kesalahan anak itu berdasarkan motif yang sama. Maka inilah yang dibutuhkan kita sebagai pendidik untuk mengenali apa yang dilakukan itu atas dasar motivasi seperti apa atau berdasar kebutuhan yang
mana. Sehingga kita sebagai guru bijak dalam menyelesaikan atau menanggapi permasalahan-permasalahan yang muncul daripada siswa itu sendiri. Next, posisi kontrol. Nah, Bapak Ibu, ini ada 5 posisi kontrol. Mari kita introspeksi pada diri kita. Kalau guru itu ada 5 posisi kontrol, kita ini selama ini lebih banyak yang gimana? Menghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Pak Sugeng, dengan yang harus murid itu kira-kira lebih yang mana Pak Sugeng? Mana Pak Sugeng? Semuanya. Penghukum. Tapi juga bisa menjadi teman. Wah, oke ya, penghukum. Kalau di persentase penghukum sama temannya lebih banyak mana Pak? Penghukum. Oke, baik. Saya ingin bertanya, orang menghukum itu misalkan begini, anak datang terlambat, pusat. Oke, pusat 100 kali. Ya, kalau dari rumah itu pikirannya suntuk sekali. Tapi kalau dari rumah pikirannya nggak suntuk, anak salah, kira-kira hukumannya akan sama nggak? Sama nggak? Mohon maaf Bapak Ibu, kita guru ya, dari rumah pikirannya sudah suntuk, mendapatkan anak yang melanggar. Hukumannya kira-kira lebih berat ketika kita suntuk dari rumah atau dari rumah kita pikirannya santai. Suntuk. Nah, berarti ketika kita menghukum, lebih banyak menghukum, maka sebenarnya di situ banyak sekali yang kita lakukan yang itu dipengaruhi oleh faktor internal penghukum itu sendiri. Dan ketika yang dihukum, dia nggak bisa berbuat apa-apa karena dia hanya menerima hukuman. Dan yang ingin saya takutkan ketika kita hukum dan yang dihukum itu tidak redho, seperti Bu Poryani sampai sekarang sudah tua pun masih akan selalu dikena. Gitu ya. Kerai bodoh. Oke, baik. Jadi, ada yang menghukum, ada yang mungkin begini. Ada juga guru mungkin yang lebih banyak begini. Ketika mau marah nggak bisa. Tapi ketika ada anak salah dia ya gue kalau yang ngomong, apa kamu nggak kasihan sama orang tuamu di rumah yang sudah cari? Nah itu berarti tipe orang yang membuat rasa. Nah kira-kira jenengan yang mana? Silahkan nanti habis ini ditanya. Oh saya ini manajer, penghukum atau pembuat merasa bermasalah atau teman. Next Pak Zikir. Nah ini next. Oke. Sekarang kita sampai kepada restitusi. Bapak Ibu, nah kita sampai kepada materi restitusi. Restitusi itu sebenarnya cara pengondisian untuk murid ketika murid itu melakukan sebuah kesalahan. Contoh misalkan begini Bapak Ibu, di kelas misalkan anak nggak mengerjakan PR. Jujur Bapak Ibu, ketika anak itu sudah diminta mengerjakan PR, dikasih deadline nggak mengerjakan, yang muncul pertama kali dari jenengan apa Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Panggil, marah. Itu berarti tipe kira-kira nanti penyelesaiannya harus di hukum. Nah, kita tipe menghukum ya Bapak Ibu. Nah sekarang sebenarnya kita dengan restitusi ini diharapkan kita mampu memerankan 3 titik sudut di dalam restitusi. Ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Contoh misalkan begini, anak tidak mengerjakan tugas. Saya ketika mendapati kasus seperti itu, ketika saya tanya, kamu tidak mengerjakan? Tidak. Ya sudah, kamu sudah hukum. Dia bisa mengerjakan. Tetapi yakin permasalahan terhadap karakter tidak akan selesai. Tetapi berbeda ketika anak itu salah, kita stabilkan dulu identitasnya. Nah, kamu nggak mengerjakan tugas. Iya Pak. Nah, kita sebagai guru punya tugas untuk menstabilkan dia, bahwa dia tahu salahnya, tetapi dia tidak akan larut dalam kesalahannya. Kalau murid itu sudah salah terus ditunyuk-tunyuk, yang akan terjadi di dalam dirinya adalah nestapa, nangis. Dia nggak akan bangkit. Tetapi yang diminta dengan segitiga restitusi itu ketika anak salah, kamu salah. Iya Pak. Cukup begini, nggak apa-apa. Pak Rohmat dulu sebagai guru ini
juga pernah melakukan kesalahan. Artinya satu, kuatkan. Orang salah itu adalah ciri manusia. Karena ketika masih salah itu manusia. Kalau nggak punya salah itu malah mengerikan atau mati gitu dari itu. Jadi orang yang salah itu jangan ditunjuk-tunjuk. Besarkan hatinya. Namun kemudian validasi keuntungan. Kemudian kita sampai sebenarnya mereka yang dibutuhkan apa? Misalkan anak menyadari, oh saya belum mengerjakan Pak, oke, nggak apa-apa. Pak Roma juga dulu sebagai murid mungkin juga banyak kesalahan. Nah sekarang kenapa kamu melakukan kesalahan? Ditanya, dieksplor. Kemudian dia jawab, misalkan, oh ya Pak, tadi malam saya itu lembur bantu ibu bikin kue Pak, belum sempat mengerjakan tugas. Maka kita sebagai guru memberikan apa yang mereka butuhkan, divalidasi kebutuhan. Oh, berarti kalau seperti itu dia butuh waktu tersendiri untuk mengerjakan tugas. Oh, terus kemudian ditanyakan, menanyakan keyakinan, apakah tidak mengerjakan tugas itu adalah sebuah kesalahan yang sudah kita sepakati? Kalau dia menjawab iya, maka kira-kira kita bisa tanya bagaimana kemudian menyelesaikan permasalahan itu. Artinya bedanya restitusi dan menghakimi. Restitusi itu membuat anak itu semakin dia baik, dia berubah menyadari kesalahannya tanpa kemudian meninggalkan keyakinan kelasnya untuk menjadi anak yang lebih baik. Next. Nah, baik Bapak Ibu, yang terakhir. Nah, kita ingin Bapak Ibu, kita ingin TGB di SMK Negeri 1 Kedaung ini, kita ingin memperkuat budaya B2S. B2S ini adalah singkatan dari beriman, bersih, dan sehat. Baik Bapak Ibu, kenapa beriman ini ingin kita angkat? Karena beriman ini adalah profil pelajar Pancasila yang pertama. Kita ingin menanamkan keimanan kepada mereka. Ketika anak-anak kita punya iman, maka saya yakin satu kunci kesuksesan dia sudah dapat. Bagaimana kita bayangkan kalau anak-anak kita punya ilmu tapi tidak punya iman? Bisa dia merancang bom, kemudian dia membuat kerusakan. Kalau dia tidak punya iman, maka iman ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Yang kedua, bersih. Bapak Ibu, bersih ini hubungannya sama yang sudah saya sampaikan di depan. Anak berfatu minal iman, keyakinan kelas yang sudah dibangun bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman. Maka ini akan kita perkuat anak-anak kita untuk mereka melakukan budaya bersih, menjaga lingkungan. Apalagi sekolah kita adalah sekolah biwiyata mandiri. Terus yang terakhir adalah sehat. Sehat itu menjaga kesehatan tubuh dengan olahraga. Ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada olahraga, olah rasa, dan juga olah rasa. Bapak Ibu yang kami hormati, next, bagaimana nanti pelaksananya budaya positif? Next, nah, beriman. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam pembelajaran intrakurikuler, bahwa pembelajaran untuk mendidik keimanan dan ketakwaan itu pada pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Namun Bapak Ibu, yang 2 jam pelajaran, kalau 1 minggu itu pendidikan agama berapa jam Bu Ida? 3 jam. Pelajaran 3 jam seminggu ini, jika tidak diberikan sebuah tindakan nyata atau sebuah budaya-budaya nyata di luar pembelajaran, maka ini kami rasa secara pribadi kurang akan memberikan bekal keimanan kepada anak-anak. Maka di sekolah kita sudah mulai dengan literasi dan juga kerohanian. Maka kita ingin mendekatkan mereka dengan kitab mereka masing-masing untuk membaca kitab masing-masing pada waktu hari Jumat. Yang kedua, bersih. Kita akan melakukan sebuah bina lingkungan Jumat pagi secara bersama-sama. Yang terakhir, kita akan mendidik anak-anak untuk senantiasa sehat dengan senam, dengan jalan sehat. Karena dengan jiwa sehat, kita akan punya mindset yang
sehat. Baik Bapak Ibu, next. Terima kasih itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin sebelum saya tutup, ada 1 atau 2 pertanyaan untuk saya. Silahkan Bapak Ibu tentang budaya positif. Cukup? Ada pertanyaan 1 atau 2 Pak Eko? Monggo. Ya, monggo Pak Eko. Monggo Pak Eko. Terima kasih Pak Rohmat luar biasa sekali pemaparan materi tentang budaya gitu. Saya setuju nanti semoga bisa dilaksanakan. Tapi izinkan saya untuk mungkin berdiri saran Iya, monggo. kaitannya dengan sehat Pak. Ya. Jadi kalau beriman saya setuju sekali, begitu pula tadi bersih ya. Sesuai dengan sekolah kita biasa nanti. Kalau untuk sehat mohon nanti bisa ditambahkan Pak, karena kondisi siswa kita itu desa terus juga latar belakangnya itu luar biasa. Ini banyak yang secara fisik mungkin kurang ini ya. Ada yang mohon maaf penyakit kulit itu banyak sekali kita temui ya. Terus juga yang jarang gosok gigi itu juga banyak. Terus juga ini bukan apa Pak, supaya nanti generasi kita itu sehat benar gitu ya, tidak hanya olahraga. Terus yang ketiga itu apa kemarin ya, ada yang Enggak sih, enggak telinga, bukan telinga. bukan. Tali. Iya, bau badan. Oh, Bau badan. Bau badan. Mereka itu kayaknya belum tahu itu roll-on itu apa, belum bisa mengenali tubuhnya sendiri. Oke. Jadi mohon nanti bisa untuk kesehatan itu bisa sehat diri dulu, secara itu tadi baru nanti ditambah. Oke. Senang-senang. Oke. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak Eko. Ini berarti sebuah masukan yang luar biasa. Terima kasih masukannya Pak Eko. Jadi habis ini nanti kita akan melakukan kolaborasi dengan Waka Kesiswaan UKS juga. dan nanti otomatis pasti Waka Kesiswaan akan dahului teman-teman PKS dan UKS mohon maaf. UKS nanti untuk sama-sama melakukan sebuah sosialisasi dan juga untuk melakukan evaluasi dan juga treatment agar yang jenengan sampaikan tadi bisa teratasi dan akhirnya siswa kita semuanya menjadi orang-orang yang sehat luar dalam dan nanti akan menjadi generasi yang tangguh. Macam cukup kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu jika ada tutur kata kami yang salah selama penyampaian kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, demikian tadi pengimbasan aksi nyata modul 1.4 budaya positif SMK Negeri 1 Kedaulatan yang telah disampaikan oleh Bapak Rohmat Isnaini, Sarjana Pendidikan. Bapak Ibu guru yang saya hormati, demikian tadi pengimbasan aksi nyata modul 1.4 budaya positif SMK Negeri 1 Kedaulatan. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah memberikan ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, masuk pada acara yang kelima yaitu penutup. Marilah kita tutup pada acara siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Angkat sel. Hari ini kami ingin berjanji kepada diri kami untuk mewujudkan cita-cita kami. Ya Allah, beri kami kekuatan untuk mencapainya. Amin. Yuk, 1, 2, 3.
SMK Negeri 1 Kedaung Sragen merupakan salah satu tempat untuk menimba ilmu bagi para siswa. Demi mendukung kegiatan menimba ilmu ini, maka dibangunlah kantin sehat yang peduli lingkungan. Kantin sehat ini menerapkan standar bebas 5P, yakni makanan yang dijual bebas dari bahan pengawet, pewarna, pemanis, penyedap, dan pengenyal. Penerapan kantin sehat ini merupakan salah satu program yang dilaksanakan untuk mengelola lingkungan sekolah yang sehat sehingga dapat mendorong ilmu oleh para siswa. Pesen teh hangat 1. Ya. Es teh 1, Bu. Ya. Wah, makan kita cuci tangan dulu. Iya. Lali ya. Satu sama 2,5. nasi kucingnya 1. Dari itu 5,5. Ya. Ya. Es teh 1, 2,5. nasi 1, 5,5. sama minuman leci. Jangan lupa sampahnya. Ya, Bapak Ibu, guru-guru, karyawan dan juga karyawati serta anak-anak semuanya mengajak di lingkungan masing-masing, baik itu di lingkungan masyarakat maupun juga lingkungan sekolah, untuk selalu makan sayur dan buah.
sayur dan buah akan membawa kita tumbuh sehat dan kuat dan juga tidak kalah keren. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Waalaikumsalam, silakan masuk. Oh, santri. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rana, kamu tahu kenapa kamu panggil Pak Rahmat hari ini? Terkait tugas kemarin ya Pak? Ya, kemarin itu Pak Rahmat kasih tugas. Tadi saya cek hasil pekerjaannya. Kok hasil pekerjaannya enggak ada? Gimana? Maaf Pak, kemarin saya memang tidak mengumpulkan tugas. Oke Rana, baik. Setiap kita pasti pernah punya kesalahan. Bapak bisa maklumi, namun kesalahan itu pasti punya alasan. Kira-kira kenapa alasan kamu tidak mengerjakan? Maafkan saya Pak, kemarin saya ketiduran di kelas. Saya mengantuk sekali. Setelah malamnya saya bergadang menonton bola di TV. Bapak maafkan. Tapi kamu masih ingat keyakinan kelas kita seperti apa? Ya masih ingat Pak. Seperti apa ya? Seharusnya kita selalu bertanggung jawab. Oke, tepat sekali. Nah, dengan kasus seperti ini, kira-kira bagaimana menurutmu solusinya? Ada Pak, pertama, saya mohon maaf karena saya tidak mengumpulkan tugas. Dan kedua, saya berjanji tidak akan bergadang lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan pengganti dan saya akan mengumpulkan. Baik, terima kasih. Itu bentuk tanggung jawabmu ya. Besok nggak boleh diulang lagi. Iya Pak Rahmat, terima kasih. Ini tugasnya untuk diselesaikan di kelas ya. Ya, makasih Pak Rahmat. Ya. Silakan kembali.
saya mempunyai kesalahan tidak mengerjakan tugas, tetapi saya tidak dimarahin. Saya dibimbing untuk dari kesalahan saya untuk menjadi Ratna dari kelas 12 sampai HP3 SMK Negeri 1 Kedaung. Saya sangat senang mengikuti kegiatan segitiga restitusi ini. Dari kesalahan saya tidak mengerjakan tugas, namun kami tidak dimarahin. Kami dibimbing untuk mencari solusi dari kesalahan saya. Saya sangat bermotivasi untuk menjadi lebih baik ke depannya. Nanti gimana kabarnya? Baik, Pak. Oke, tadi Pak Ahmad lewat sampai kelas. Tadi Pak Ahmad dengar ada peristiwa. Tolong ceritakan apa yang tadi terjadi di kelas. Tadi saya marah-marah karena ketika saya serius mengerjakan tugas, Ratna menjadi saya, Pak. Nah, tapi kira-kira dengan kata-kata kasar dan marah-marah itu bisa menyelesaikan masalah nggak ya? Tidak, Pak. Tadi saya terlalu emosi sehingga tidak bisa mengontrol. Maafkan saya, Pak. Oke, baik. Kamu sudah tahu di mana kira-kira kesalahannya. Terima kasih ya, kamu sudah menceritakan kejadian yang terjadi di kelas. Nah, kamu sudah tahu kesalahanmu. Mari sekarang kita cari solusi gimana kira-kira untuk menyelesaikan situasi yang seperti ini. Kamu marah pasti punya alasan, benar nggak? Benar, Pak. Oke, kamu pengen dihargai saat kamu mengerjakan tugas kan? Nah, lalu kamu masih ingat nggak keyakinan kelas kita seperti apa? Kita harus saling menghormati satu sama lain dan tidak boleh berkata kasar. Nah, jika demikian gimana kira-kira cara penyelesaiannya ya? Saya minta maaf dan berjanji tidak melakukan lagi ke depannya, Pak. Baiklah, benar ya, Bapak percaya sama kamu ya, jangan ulangi lagi ya. Baik, Pak, terima kasih. Udah, sekarang kembali ke kelasmu, kemudian saling bermaafan dengan teman tadi ya, biar nanti di kelas itu nyaman. Iya, Pak. Ya, silahkan kembali ke kelas. Terima kasih, Pak. Ya. SMK Negeri 1 Kedaung sangat senang mengikuti segitiga restitusi ini. Saya mempunyai kesalahan ramai di kelas, namun kami tidak dimarahin dan dibimbing untuk mencari solusi dari kesalahan saya. Saya sangat termotivasi untuk menjadi lebih baik ke depannya.